Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziki Febrian dengan nomor NPM 2435100120. Dari program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah pemrograman web dengan berjudul Sistem Pemesanan Makanan Berbasis QR Code Meja. Sebelum masuk ke sistem yang saya usulkan, saya akan jelaskan dulu latar belakangnya. Saat ini, proses pemesanan makanan di kantin kampus masih dilakukan secara manual. Pelanggan harus datang langsung ke gerai, melihat menu, lalu memesan secara lisan kepada penjual. Cara ini menimbulkan 3 masalah utama. Yang pertama ada antrian panjang terjadi di jam-jam sibuk seperti istirahat. Dari permasalahan ini, saya akan mengusulkan solusi berupa QR Code yang dipasang di setiap meja, sehingga pelanggan bisa langsung memesan lewat website tanpa harus mengantri. Berdasarkan latar belakang tadi, saya merumuskan 2 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana merancang sistem pemesanan berbasis QR Code meja yang bisa diakses lewat website. Kedua, bagaimana sistem ini bisa mempermudah proses pemesanan, baik bagi pelanggan maupun penjual. Dari rumusan masalah tersebut, tujuan proyek ini ada 3. Pertama, merancang sistem pemesanan berbasis web yang terintegritas dengan QR Code. 2. Mempermudah pelanggan memesan tanpa mengantri. 3. Membantu penjual mengelola pesanan secara lebih struktur. Sebelum masuk ke rancangan sistem, saya akan menjelaskan singkat teori-teori mendasar proyek ini. Pertama ada website. Website adalah kumpulan halaman web yang bisa diakses lewat browser. Di sini, website berfungsi sebagai antarmuka untuk pelanggan dan admin. Yang kedua ada QR Code. Kode matriks 2 dimensi yang bisa dipindai kamera smartphone. Dalam sistem ini, setiap meja memiliki QR Code unik untuk mengarah ke halaman pemesanan khusus meja tersebut. Yang ketiga ada database. Menurut Sutabri digunakan untuk menyimpan data menu, meja, dan pesanan. Saya menggunakan MySQL sebagai sistem pemesanan basis datanya. Terakhir ada PHP dan MySQL. PHP ini untuk mengelola logika. Di sini server dan MySQL sebagai database relasionalnya. Kombinasi ini dipilih karena populer dan mudah digunakan. Sekarang saya akan membandingkan sistem yang berjalan saat ini, sistem yang saya usulkan. Pada sistem manual, pelanggan harus datang ke gerai, sering terjadi antrian, pencatatan pesanan rawan salah, dan penjual kesulitan memantau pesanan yang datang bersamaan. Sedangkan pada sistem yang saya usulkan, pelanggan cukup memindai QR Code di meja untuk membuka halaman pemesanan, memilih menu, dan mengirim pesanan secara digital. Pesanan itu langsung masuk ke dashboard admin secara real time, sehingga antrian dan kesalahan pencatatan bisa diminimalisir. Fitur sistem. Sistem ini memiliki 2 sisi pengguna, pelanggan dan admin. Untuk pelanggan, fiturnya meliputi memindai QR Code meja untuk masuk ke halaman pemesanan, melihat daftar menu beserta harga, melakukan pesanan secara digital, dan memantau status pesanan yang sedang diproses. Terus yang kedua ada admin atau penjual. Fitur ini meliputi login ke sistem dengan akun terdaftar, mengelola data menu, tambah, ubah, dan hapus, melihat daftar pesanan yang masuk secara real time, dan memperbarui status pesanan, misalnya dari proses menjadi selesai. Di sini ada flowchart-nya. Di sini saya menunjukkan alur kerja sistem dari awal sampai akhir. Proses dimulai ketika pelanggan memindai QR Code di meja. Disitulah sistem menampilkan menu beserta harga. Pelanggan lalu memilih item dan mengirim pesanan. Sistem kemudian mengecek apakah data pesanan valid. Jika tidak valid, pelanggan diarahkan kembali ke tahap pemilihan, mengirim pesanan untuk memperbaikinya. Jika valid, pemesanan diteruskan ke admin.
dan muncul secara real-time di dashboard admin. Admin kemudian memproses pesanan, memproses pesanan dan memperbarui statusnya sampai akhirnya pesanan dinyatakan selesai dan proses berakhir. Di sini ada ARD-nya. Ada di sini RD itu rancangan basis dari sistem yang terdiri dari 3 tabel utama, meja, pesanan, dan menu. Tabel meja menyimpan ID meja sebagai primary key dan nomor meja. Tabel menu menyimpan ID menu. Tabel pesanan menyimpan penghubung antara keduanya, menyimpan ID pesanan sebagai primary key serta ID meja dan ID menu sebagai foreign key. Ditambah jumlah dan status pesanan. Relasinya satu meja bisa memilih banyak pesanan. Relasinya one to many. Begitu juga satu menu bisa muncul banyak pesanan. One to many juga. Jadi tabel pesanan berperan sebagai penghubung antara data meja dan data menu. Metodologi pengembangan waterfall. Metodologi pengembangan yang saya gunakan ini sangat cocok karena untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas sejak awal ada 4 tahap. 1. Analisis kebutuhan, mengidentifikasi pemesanan, pengelolaan admin, dan kebutuhan database. 2. Ada perancangan, membuat struktur database, flowchart alur sistem, dan desain antarmuka. Yang ketiga ada implementasi. Implementasi ini menggunakan HTML dan CSS untuk tampilan, PHP untuk logika, server, dan MySQL sebagai basis data. 4. Ada pengujian, menguji fitur pemesanan, mengelola menu dan status, serta memindai QR code di berbagai perangkat smartphone. Yang ke-10 ada kesimpulan. Dari hasil analisis perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, saya menyimpulkan 3 hal. Sistem pemesanan makan berbasis QR code meja berhasil dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi antrian dan kesalahan pencatatan pemesanan di kantin kampus. Terus ada sistem ini mempermudah pelanggan memesan makanan secara mandiri lewat website tanpa harus mengantri. Yang ketiga ada penjual atau admin bisa mengelola pesanan yang masuk secara lebih terstruktur dan efisien melalui dashboard yang tersedia. Di sini ada slide saran untuk pengembangan selanjutnya. Tentu sistem ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Ada 3 saran yang saya usulkan. Pertama, menambahkan fitur pembayaran digital seperti transfer bank atau dompet digital agar transaksi bisa selesai sepenuhnya tanpa uang tunai. Kedua, ada menambahkan fitur laporan penjual harian maupun bulanan agar penjualan bisa memantau performa bisnisnya. Ketiga, ada pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar pengalaman pengguna lebih optimal dibanding hanya lewat browser smartphone. Selanjutnya adalah penutup. Demikian presentasi. Jadi ini saya akan menjelaskan isinya. Pertama ada dashboard. Di sini dashboard menampilkan ada pesanan, pendapatan harian, pesanan terbaru di setiap mejanya. Yang kedua adalah pesanan masuk. Di sini ada semuanya, menunggu, diproses, dan selesai. Atau ada juga dibatalkan. Selanjutnya ada kelola menu. Di sini kita bisa menambahkan menu. Misalnya ini ya. Misalnya ayam saus. Deskripsinya makanan. Harganya kita buat 15.000. 15.000.
Kategorinya makanan. Di sini dia langsung masuk. Oh, kategorinya tadi belum pencet ya. Dan selanjutnya ada kelola meja. Di sini ada nomor mejanya yang bisa ditambahkan. Contohnya meja 7 dekat kasir. Jadi di sini dia langsung ada. Di sini meja 7. Di sini ada tombol keluar. Sini kita bisa pakai QR code dan link aksesnya. Coba kita langsung kan. Di sini ada misal contoh nama Ziki. Catatan pedas. Di sini saya akan memilih menu. Ada banyak menu yang bisa dipilih. Air mineral sama es jeruk. Dan di sini dia langsung masuk. Pesanan masuk menunggu Jasiki. Dan bisa langsung diproses. Proses, kalau sudah selesai bisa ditandai selesai. Dan di sini ada langsung muncul. Jika diproses, dia akan diproses dan selesai. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.